Halo anak-anak. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa di ibadah Rabu Ceria Pelnap Bukit Hindu 10 Februari 2021. Anak-anak di rumah, apa kabarmu semua? Tentu luar biasa. Bersama dengan Yesus, kita akan mulai ibadah kita dengan tema tentang kasih. Bersama saya Ibu Yuliana Dan saya Ibu Dertea. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Anak-anak di rumah, kita berdoa sama-sama ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Yesus yang baik, kami datang kepadamu sore ini untuk menyembah dan memuji-Mu. Kiranya Engkau hadir dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Berkati juga puji-pujian, persembahan, doa dan ucapan syukur kami. Terlebih lagi firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami oleh guru-guru sekolah minggu. Dengan pertolongan Roh Kudus yang menjamah setiap kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita mengangkat pujian kasih, KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita lanjutkan pujian kita yang berkata kasih Yesus indah yang akan dibawakan oleh Ibu Dertea. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari biru
bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya ayo kita berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kita lipat tangan dan tutup mata. Berdoa dimulai ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau adalah sumber kegirangan atas setiap kami. Kami sudah bersuka cita memuji Engkau Bapa dengan mulut kami Tuhan. Saat ini tiba waktunya kami memberi hati kami Tuhan. Untuk boleh Tuhan duduk diam di dalam hadirat-Mu. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan itu adalah Engkau Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati guru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang baru, urapan yang penuh kuasa Bapa. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan memerdekakan kami dan akan membawa anak-anak kami Tuhan untuk boleh lebih mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak semua, sore ini tema kita tadi apa? Tentang kasih ya. Ibu guru akan bercerita kepada kita sore ini tentang kasih yang akan diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-39. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Anak-anak semua, Lukas 10 ayat 30 sampai 39 menceritakan tentang seorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yerikho. Dalam perjalanannya ia dirampok dan dipukuli oleh para penjahat. Tidak satu orang, banyak sekali ya. Penjahat atau penyamun dipukul plok 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 plok. Waduh, akhirnya orang ini jatuh dengan babak belur, terluka, sakit, meringis. Wah, sedih sekali ya. Ia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Nah, pada saat itu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia hanya melewatinya. Tidak mau mampir, apalagi menolong. Dia hanya lewat saja. Nah, seorang imam itu adalah hamba Tuhan. Anak-anak tahu seorang imam adalah hamba Tuhan yang menjadi panutan di gereja. Ya, yang mengajarkan tentang kebaikan, yang mengajarkan tentang Yesus. Tetapi kenyataannya dia hanya lewat saja. Nah, demikian juga seorang Lewi.
seorang Lewi berjalan, dilihatnya ada orang yang terjatuh, terkapar, ya. Dia sama dengan imam tadi. Dia hanya jalan melewati seberang jalan. Lalu apa yang terjadi? Ya, orang tadi tetap pada keadaan yang tergeletak. Dia sakit, dia menangis, sedih sekali. Anak-anak sedih enggak? Tentu sedih ya, sedih sekali. Nah, tetapi ada seorang Samaria yang kebetulan melewati jalan itu. Orang Samaria ini sebenarnya dia tergopoh-gopoh ya. Ada urusan di kota lain. Tetapi karena dia melewati jalan itu sehingga akhirnya dia melihat apa yang terjadi di depan matanya. Ya, di pinggir jalan orang itu terjatuh, terluka, dan akhirnya dia melihat, waduh, kasihan sekali. Sehingga orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sehingga pada saat itu dia berusaha untuk menolong, ya. Dia datang, dia mendekati, lalu dia bertanya, "Hei sanak, apa yang terjadi padamu?" Orang ini hampir tidak bisa mengeluarkan suara karena sudah capek, haus, kepanasan di jalan, ya. Tetapi dia dengan lirih, dia katakan, "Aku sudah dirampok, aku dipukuli, badanku semua sakit." Ya. Lalu orang Samaria ini, karena dia punya hati yang baik, dia angkat dan dia bersihkan luka-lukanya. Lalu dia angkat ke atas keledainya, ya, keledai yang ditungganginya sendiri. Dia angkat dan dia bawa ke sebuah penginapan yang terdekat. Jalanlah mereka, kotok, 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 jalan sampai lalu dia melapor ke pemilik penginapan. "Tuan, saya minta tolong Tuan, karena saudara saya ini memerlukan tempat istirahat, memerlukan perawatan. Tolonglah berikan kepadanya yang terbaik." Lalu orang-orang di penginapan itu, para pekerja, mengangkatnya, membawanya masuk ke sebuah kamar, membersihkan badannya, merawatnya, ya, dan memberi makan. Orang Samaria ini berkata kepada pemilik penginapan, "Jika engkau membelanjakan kepadanya, ya, membiayai keperluannya selama dia tinggal di sini, lebih dari apa yang kuberikan, ini uangnya." Ya, orang Samaria ini memberikan uangnya. Lalu dia menitipkan saudaranya ini, ya, karena ini sudah dianggapnya seperti saudaranya. Dia titipkan, dia katakan, "Besok jika aku datang, aku akan membayar semua." Ya. Apa yang terjadi? Ia menyerahkan apa yang ia miliki. Uangnya, waktunya,
hatinya, sehingga saudaranya ini bisa pulih kembali. Nah, anak-anak semua, ya, cerita ini adalah pada saat Yesus bertanya kepada seorang ahli Taurat. Dia katakan, siapakah di antara ketiga orang itu yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Apakah pertama imam, ya, seorang imam, yang kedua seorang Lewi, atau seorang Samaria? Ya. Ini pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat. Nah, lalu apa yang dijawab oleh ahli Taurat? Dia katakan adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya, yaitu orang Samaria. Anak-anak semua, ya, ada berapa tadi? Berapa orang? Ada 3 orang, ya. Yang pertama tadi adalah seorang imam, ya. Sebenarnya dia harus menunjukkan belas kasihan karena dia adalah imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya, yang sehari-hari dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan jemaat Tuhan, ya. Dia harus menunjukkan belas kasihannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia hanya lewat saja. Demikian juga seorang Lewi. Lewi itu adalah keluarga. Lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, bergaul, ya, dengan sesama anak-anak Tuhan. Tetapi dia pun tidak menunjukkan belas kasihannya. Beda dengan orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang lain, ya, tidak terhitung, ya, sebagai orang yang dalam kelompok orang percaya. Tetapi dia sudah menunjukkan belas kasihannya kepada saudaranya. Walaupun tadinya dia tidak kenal, tetapi karena dia anggap itu saudaranya, dia menunjukkan belas kasihannya dan itu diperhitungkan Tuhan. Dia adalah orang, ya, yaitu sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun. Nah, anak-anak semua, mari kita, ya, belajar dari cerita ini. Mari kita tunjukkan belas kasihan kita. Pertama, kepada orang-orang di lingkungan kita yang seiman, dan kita juga harus menunjukkan belas kasihan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita walaupun tidak seiman. Puji Tuhan, sampai di sini dulu cerita kita, dan ingat kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan melalui apapun yang dapat kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, yaitu kita akan berdoa. Anak-anak di rumah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah kasih, dan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, berbuat hal yang baik,
berbuat sesuai dengan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Jamah hati kami ya Tuhan, jikalau di waktu-waktu yang sudah lewat, kami tidak dapat melakukan kehendak-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan dan menurut perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah di hari-hari ke depan iman kami semakin bertumbuh melalui firman yang sudah kami dengar. Dan kami mau memberikan hidup kami untuk menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu, ibadah Rabu Ceria sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, baik kami yang ada di gereja dan anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akhiri ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Iya anak. Dan ingat juga ya, persembahan kita dikumpulkan setiap minggu di dalam amplop yang sudah anak-anak bawa pulang kemarin ya. Amplop seperti ini. Jadi setiap minggu persembahan dimasukkan ke dalam amplop, disimpan dan akan kita bawa bersama-sama kita kumpulkan pada hari Rabu terakhir setiap bulan ya. Sampai jumpa kita pada Rabu terakhir nanti ya anak-anak. Ingat, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa dan jangan lupa menjadi terang. Ingat, kasih Kristus harus disampaikan kepada setiap orang. Sekarang pelajaran kita Rabu Ceria sudah selesai. Kami atas nama Ibu Yuliana dan saya Ibu Dertea mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.